Bismillahirrahmanirrahim. Pada abad ke-17 Masehi, datanglah gelombang kedua imperialis barat, yaitu Protestan, Belanda, dan Inggris. Mengapa Belanda menjadi kuat potensi maritim dan perniagaannya? Pada awalnya Protestan Belanda hanya menjadi perantara perniagaan rempah-rempah dari Lisbon, dari kerajaan Katolik Portugis Eropa Utara. Pada saat itu Protestan Belanda sedang terjajah dan berupaya melepaskan diri dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol pada 1560 sampai 1648 Masehi. Perang ini dikenal sebagai Perang 80 tahun. Perlu diingat bahwa perang ini terjadi karena pengaruh perbedaan ajaran Katolik dan Protestan. Kerajaan Katolik Spanyol berusaha keras menghapuskan segenap pengaruh ajaran Protestan atau Calvinis dari wilayah Belanda. Sebaliknya, Belanda dengan keyakinan Protestannya berusaha membebaskan negara dan bangsanya dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, di bawah situasi persilangan perang antara Katolik lawan Protestan di Eropa itu, sejarah memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan politik dan ekonomi menjadi kesamaan agama antara Katolik Portugis dan Katolik Spanyol. Tidak dijadikan landasan kesamaan tindakannya dalam menghadapi Protestan Belanda. Secara sepihak, kerajaan Katolik Portugis memberikan kesempatan Protestan Belanda menjadi perantara niaga rempah-rempah yang berasal dari Nusantara Indonesia, dari Lisbon, Portugal, untuk dipasarkan ke Eropa Utara. Sebaliknya, kerajaan Katolik Spanyol justru memeranginya dan mempertahankan Protestan Belanda sebagai jajahannya. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, wilayahnya disebut sebagai Spanish Netherlands atau Belanda Spanyol. Sama halnya dengan Switzerland sebagai wilayah jajahan kerajaan Katolik Spanyol. Posisi wilayah Belanda dan Swiss secara geografis, jika dilihat dari Spanyol, tersekat oleh Prancis. Semestinya kedua negara itu menjadi jajahan Katolik Prancis. Logika ini ternyata tidak benar. Sekali lagi, walaupun sama-sama sebagai kerajaan Katolik antara Prancis, Jerman, Spanyol, dan Portugis, jika beda kepentingan politiknya, tidak mungkin dapat sejalan kemauan politiknya. Bertolak dari kondisi dan posisi itu, kerajaan Katolik Prancis merasa posisi wilayahnya terjepit oleh wilayah dinasti Habsburg. Dalam upayanya melemahkan kekuatan kerajaan Katolik Spanyol sekaligus juga kerajaan Katolik Jerman, dalam perjanjian Westphalia 1648 Masehi, kedua negara Protestan Belanda dan Switzerland diuntungkan untuk menjadi negara merdeka. Dengan demikian, kerajaan Katolik Prancis bertolak dari tinjauan politik. Terlepaslah kerajaannya dari dukungan kekuasaan dinasti Habsburg. Perang tahun 30 tahun, yaitu dari tahun 1618 sampai 1648 Masehi, belum selesai. Protestan Belanda telah berhasil menemukan jalan laut ke Indonesia dan ke Amerika. Pada tahun 1602 mendirikan Benedictine Oost Indies Company, yaitu disebut VOC. 17 tahun kemudian Jayakarta diduduki, yaitu tahun 1619 Masehi, dan digantikan namanya menjadi
Batavia. Dengan nama lembaga niaga VOC, Protestan Belanda membangun negaranya sebagai Republik Belanda Serikat, kemudian berubah menjadi Kerajaan Protestan Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama untuk Pulau Jawa, Jan Pietersen Koen. Memasuki puluhan pertama abad ke-19 Masehi, tanah jajahan Indonesia setelah VOC dibubarkan 1800 Masehi oleh Gubernur Jenderal Daendels karena korupsi besar-besaran, Pulau Jawa menjadi jajahan Prancis, yaitu tahun 1808 sampai 1818 Masehi, dengan pusat pemerintahannya di Bandung yang direncanakan menjadi Paris Van Java. Setelah runtuhnya kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels, masuklah masa peralihan penjajahan di bawah pemerintahan Inggris. Dan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Dengan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Protes Anglikan Inggris, maka setelah Treaty of London 1824 Masehi dari Pulau Jawa, maka Indonesia mulai direncanakan menjadi jajahan Kerajaan Protestan Belanda, dan pelaksananya adalah pemerintah kolonial Belanda. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, kekuasaan politik Islam Indonesia sampai dengan puluhan kedua abad ke-17 Masehi tidak menyiapkan diri menciptakan sistem pertahanan dengan organisasi kemaritiman, kebaharian, dan organisasi persenjataan modern. Belum memiliki armada perang yang mampu melindungi kepentingan armada niaga. Hal ini terjadi sebagai akibat Islam di Indonesia dikembangkan secara damai dan tidak mengalami revolusi industri seperti di Eropa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerhati daripada channel sejarah ini, umat Islam Indonesia benar-benar dikejutkan dengan kedatangan gelombang baru imperialisme Protestan. Memasuki abad ke-17 Masehi, umat Islam Indonesia dihadapkan serbuan banyak negara imperialis Barat. Kedua, kekuatan imperialis Katolik, Portugis, dan Spanyol belum berhasil terpatahkan. Datang gelombang baru imperialis Protestan Belanda dengan lembaga dagangnya VOC, dan Inggris dengan lembaga dagangnya EIC. Mereka menjadikan Indonesia sebagai arena perang agama, Katolik lawan Protestan, melanjutkan perangnya di Eropa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhati dan channel ini, perlu kita perhatikan, generasi sekarang sukar untuk memahami antar kekuatan imperialis Barat menggunakan agama Katolik dan Protestan untuk saling berperang. Mengapa agama-agama itu dijadikan sebagai motivasi dasar pengembangan penjajahannya? Generasi sekarang sukar untuk mengerti mengapa sama-sama kulit putih dan sama-sama salib, saling menindas dan saling memerangi. Tidak paham pula jika realitas sejarahnya sikap penjajah Barat tidak mampu bertoleransi justru antara Katolik dan Protestan. Sukar pula generasi muda sekarang ini untuk memahami pernyataan Paus Alexander ke-6 bahwa bangsa-bangsa di luar negara gereja Vatikan dinilai sebagai bangsa biadab. Tidakkah Yesus yang mereka yakini sebagai Kristus atau Tuhan terlahir di luar negara gereja Vatikan, yakni di Palestina? Tidakkah bangsa Barat tidak memiliki seorang pun nabi, rasul, atau guru? Walaupun demikian, realitas sejarahnya mereka merasa
lebih beradab. Lalu negara mana saja yang disebut sebagai negara atau kerajaan imperialis Protestan? Dalam pikiran generasi muda sekarang, bentuk negara imperialis pasti kerajaan. Padahal Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dan republik. Namun sekalipun sebagai negara demokrasi dan republik, mereka juga sebagai negara imperialis barat yang menjajah Filipina. Demikian pula kerajaan Protestan Belanda yang pada awalnya bentuk pemerintahannya adalah republik, kemudian seperti halnya Inggris, bentuk pemerintahannya berubah menjadi kerajaan. Saudara-saudara sekalian, maka kita di pagi ini kita menganalisis. Dari mulai pagi kita sudah mulai berpikir sehingga wawasan kita menjadi luas, dan ini akan mempengaruhi gerak langkah kita di siang hari dengan membawa pikir dan pencerahan dalam wawasan dan pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah saudara untuk bisa beraktivitas di hari ini, dan selamat beraktivitas. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala datang kepada saudara-saudara sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merekatkan kehidupan saudara-saudara sekalian, yaitu dalam keberkahan dunia dan akhirat.